Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita menyatakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melangsungkan kegiatan ziyadah untuk menyitok ya. Bagaimana? Kita di dalam atau di sini? Ya. Baik. Kemudian salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Baik, pada malam hari ini seperti biasa ya, untuk mulai menyempatkan waktu, salah satu di antara kalian ada yang membacakan atau memperingatkan kepada kita satu hadis ya. Siapa yang ini membacakan hadis ini? Ya, coba. Karena insyaallah sebentar ini seperti biasa setelah ini mungkin Anda melangsungkan kegiatan membaca atau murajaah hafalan. Kemudian kebetulan pada malam hari ini kita juga kedatangan saudara kita, adik kita ya di pondok ini untuk kemudian bergabung bersama dengan kita. Mungkin bagusnya diperkenalkan ya sebelum kita. Namanya Rais Suhajrin. Muhammad Rais Suhajrin ya. Jadi Ananda ini berasal dari SD Negeri Lombasa ya. Insyaallah nanti juga bergabung ke tempat ini. Kemudian setelah kita membacakan satu hadis, mungkin teman-teman bisa mengambil kegiatan seperti biasa. Karena saya mungkin di pertemuan pertama ini saya harus pandu dulu ini Anda Muhammad Rais ya, mungkin sampai masuk waktu saya. Jadi mungkin silakan setelah membacakan hadis ini silakan dulu untuk murajaah hafalan sebelumnya ya. Ya, murajaah dulu. Insyaallah masih banyak waktu kita untuk kemudian namun hal demikian ya, setelah dibacakan mungkin salah satu di antara kalian membacakan hadis, saya akan pandu dulu ini Ananda hadis Muhammad Rais ini karena sebenarnya Nanda ini baru di juz amma, cuma saya memberanikan diri untuk masuk belajar di Quran besar ini karena saya lihat ada dasarnya untuk pengenalan hurufnya dari alif sampai ya. Jadi karena di sini juga kebetulan tidak ada juz amma, sehingga ya dengan cara itu mungkin saya harus langsung di Al-Fatihah kemudian Islam sedikit demi sedikit memperkenalkan. Kemudian teman-teman yang lain untuk malam hari ini spesial saya persilakan untuk murajaah hafalannya sampai mungkin masuk waktu Isya. Insyaallah besok kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Karena baru-baru tadi kita datang juga tamu dari Makassar, sehingga ya seperti itulah manusia. Terkadang kita bukan sesuatu hal namun Allah sudah berkendala, ya kembalikan saja sama Yang Maha Kuasa.
Jelasnya kita harus selalu termotivasi dengan berbagai hal. Kan namanya proses pembelajaran itu tidak mesti kita harus sampai puluhan, sampai ratusan, bahkan sampai ribuan. Tetapi namanya belajar itu adalah sekalipun mungkin kita hanya 1, 2 sampai hanya beberapa orang, tetapi kita punya semangat yang tinggi, semangat yang luar biasa, itulah yang kemudian bisa mengawali kita punya karir, dan insya Allah nantinya kita akan menjadi manusia yang insya Allah akan berhasil di masa sekarang dan masa. Kita juga doakan teman-teman yang tidak sempat lagi bergabung di tempat ini, mudah-mudahan mereka senantiasa dilindungi dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan mereka semoga mereka juga bisa paling tidak menimba lagi ilmu, dan kita berharap dimanapun teman-teman Anda menuntut ilmu, insya Allah yang paling ditamakan adalah silaturahmi. Kemudian silaturahmi itu harus tetap terjalin ya antara satu dengan lain, sehingga kehidupan kita ini senantiasa bernilai ibadah insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada teman satu di antara kalian yang bisa membacakan hadis yang ke-7 ini sampai pelajaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-7. Kemuliaan bagi yang mengamalkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawasab Nasam'an al-Kilabi yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil Qur'an yawmal qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi taqaddamuhum suratul Baqarati wa Ali Imran. Diriwayatkan dari Nawas bin Saman Al-Kilabi radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran akan didatangkan pada hari kiamat bersama ahlinya, yaitu mereka yang beramal dengannya, dan yang akan didahulukan dari mereka adalah surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Wa daraba lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata amthal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 permisalan terhadap keduanya. Ma nasituhunna ba'du qal ka'annahuma ghamamatan aw dullatani sawdawan bainahuma syarq. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 3 permisalan terhadap keduanya yang tidak pernah melupakannya setelah itu. Beliau mengatakan, kedua surat itu seperti awan kelabu yang menaungi atau mendung yang di antara keduanya terdapat cahaya. Au ka'annahuma firqani min tayrin sawaf yuhajjani an sahibihima. Keduanya laksana 2 kelompok burung yang membentangkan sayapnya membela orang yang membacanya. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal utrujjah ta'muha tayyibun wa riyuha tayyib.
Dari Abu Musa Al-Sy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya bagaikan buah utruja. Rasa buahnya enak dan baunya wangi, dan perumpamaan orang mukmin yang ta'muha tayyibun wa riyuha tayyib wal mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bi katamrati ta'muha tayyibun wa la riyaha laha. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran namun mengamalkannya bagaikan buah kurma, rasanya enak namun tidak berbau. Pelajaran dari hadis, anjuran membaca Al-Quran dan mengamalkannya serta syafaat yang akan didapatkan bagi para pembacanya yang berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadis ini menjelaskan bahwa siapa yang membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya, dia bukan termasuk sebagai ahlul Quran dan tidak akan menjadi syafaat bagi dirinya di akhirat. Bahkan Al-Quran bisa menjadi laknat atau musibah bagi dirinya jika tidak mengamalkannya. Keutamaan dan kemuliaan surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Ulasan, Ibnul Qayyim rahimahumullah pernah berkata bahwa yang dikatakan ahlul Quran adalah orang yang mengerti isi kandungan Al-Quran serta mengamalkannya meskipun dia tidak menghafalnya, dan barang siapa yang menghafalnya kemudian tidak mengamalkannya, maka dia tidak termasuk sebagai ahlul Quran walaupun ia menegakkan huruf-hurufnya, memperindah bacanya setegak busur panah. Ya baik, terima kasih Anda Ahmad Yasin yang telah membacakan dan telah memperdengarkan kepada kita sekalian tentang hadis kemuliaan bagi yang mengamalkan Quran. Semoga kita termasuk antara orang-orang yang insyaallah disebutkan dalam hadis ini, insyaallah, amin. Baik, untuk lebih membesarkan waktu untuk malam hari ini, saya persilahkan kepada teman-teman santri untuk membaca-baca atau mengulang-ulangi bacaan yang hafalan-hafalan sebelumnya. Insyaallah pada malam hari ini di pertemuan pertama Muhammad Rais Badri ini saya akan memberikan sedikit ilmu, materi tentang belajar Al-Quran, ya. Karena Muhammad Rais ini salah satu dari SD negeri Lombasa yang insyaallah Allah memperjalankan ananda ini untuk kemudian datang belajar bergabung di sekolah tahfiz Quran kelas sahabat bagi orang berusaha di tempat ini. Insyaallah setiap hari atau 2 kali satu minggu untuk belajar Al-Quran, dan juga mengenai strata ilmu untuk ananda Muhammad Rais ini masih di kisaran juz' tetapi karena berhubung belum ada juz' di tempat ini, sehingga kami mencoba mengambil inisiatif untuk mengulangi di Al-Quran Karim, ya. Baik, untuk Anda bisa mengambil ya. Jadi seperti biasa, sebelum kita belajar Al-Quran, baca surat Al-Fatihah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidani ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya baik, kita pada malam hari ini di pertemuan pertama ini kita coba membaca secara perlahan-lahan ya. Kalau misalnya karena kita ini masih di sama, ya, kita baca per huruf ya. Coba perhatikan ya, Muhammad terakhir. Kita baca satu-satu ataukah kita ulangi per kata kemudian kita sempurnakan. Ya. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholati wa sholata wa mimma razaqnahum wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil hudan min rabbihim
Jadi seperti itu ya. Jadi begitu. Jadi nanti kita membaca itu seperti itu umpamanya ya. Lumayan ini ketika kita membaca setiap saat ini ya. Bisa mungkin diulangi lagi satu kali. Nanti saya tugasnya nanti bilang oh ini diulangi. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yu'minu wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa min wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika Ya, ya lumayan ya. Jadi yang sering coba perhatikan Muhammad Rais ini. Jadi sering terjadi kesalahan di sini ya. Nyerot ini. Ingat itu. hudan min rabbihim Sama dengan sini. Muflihun ya. Umul muflihun. Ya. Jadi orang belajar Al-Quran itu ya tidak mesti harus belajar sampai ke bawah ya. Tidak mesti. Kita bertahap. Jadi untuk ini karena ini pertama. Selama mengaji barusannya belajar di sini. iya Kenapa? Jadi selama belajar Muhammad Rais ini barusannya katanya lihat begini ya. Selama dia belajar mengaji barusannya katanya naik di Al-Quran ya, Al-Quran besar. Makanya ya di juz sama. Tetapi dia membuktikan juga pada malam hari ini tinggal 2-3 yang sering lupa. Jadi seperti itu Rai. Jadi kalau belajar di sini di pondok itu tidak mesti harus belajar sampai setengah lama. Itu saja 5 ayat, lumayan 5 ayat ya. Lumayan. Ini pengenalan. Jadi seperti itu.
Ya karena jadi ini saja diulang ya. Sebentar kalau Ananda dijemput sama mamanya ya, sampai di rumah ini baca sebelum tidur atau apa ya, sebelum istirahat ambil Al-Qurannya, mengaji sampai di sini saja, tidak usah baca sampai ke bawah. Nanti sudah lagi dipelajari ini baru kita ngaji. Jadi kalau nanti Rais pulang di rumah ya, kalau Rais pulang di rumah sebentar ya, alif lam mim ya, ini saya diulang. Saki itu kibra, saki kibra aja susah saki itu. Tidak jika langit tidak. Jadi ini dia selama ini lagi sekali. Tidak pernah ingin lagi. Dalam kan di perpilang. Ya, saya rasa cukup ya, seperti itu. Jadi Rais ini kalau belajar mengaji itu tidak mesti harus, coba perhatikan. Jadi belajar mengaji itu kalau di tempat Anda mengaji biasanya berapa jam mengaji? 2 jam. Nah, 2 jam ya. Jadi di sini itu tidak terlalu lama. Jangan matikan kita. Apa itu? Nah, jadi di sini itu kita tidak terlalu lama mengaji tapi cepat masuk. Contohnya ini ya, Anda belajar 2 jam tetapi hanya berapa menit, mungkin ini kisaran 10 menit, 15 menit Anda sudah bisa pahami. Jadi nanti kalau pulang di rumah ini saya diulang ya. Jadi seperti itu 5 ayat.
Ya, jadi tugasnya Rais ini sebentar. Kalau pulang di rumah, ini saya jadi baca ya, sampai ayat 5. 1, 2, ya ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sampai ayat 5 saja ya. Ini saya jadi baca. Pulang di rumah sebentar kasih pun. Nah, para lu begini dengan mak kita, maksudnya sama mak yang ajar ke Ustaz Masrul ya ini. Coba dia yang baca kalau ada salah ya. Nanti itu. Jadi besok atau kalau nanti lagi kalau datang sini tempat ini saja. Nanti di ya kalau mau datang bisa ya. Ya ini. Nanti kita belajar lagi di SMS. Ya. Bisa duduk lagi. Ya, jadi sambil kita menanti masuk waktu sholat isya, mungkin kita coba mempelajari lagu-lagu tadarus. Lagu-lagu tadarus ini ya seperti ini. Ini cuma untuk tadarus ini bervariasi. Kalau misalnya Ahmad Yasin seperti ini nadanya, mungkin beda-beda di sini nadanya.